Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ainun Rahim. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan pastinya semoga selalu diberikan semangat untuk beraktivitas. Syukur alhamdulillah saya bisa aktif kembali untuk membuat video dan berbagi seputar kesehatan, kebidanan, dan usaha Mom and Baby Spa. Tema pada video kali ini yaitu bagaimana tips awal kita untuk menjalankan atau memulai suatu usaha Mom and Baby Spa. Video ini sebagai salah satu jawaban saya kepada teman saya atau subscriber saya yang bertanya pada kolom YouTube pada video tentang perizinan usaha Mom and Baby Spa. Jadi pertanyaan seperti ini ya teman-teman, bagaimana step by stepnya kita untuk memulai suatu usaha? Apakah pelatihan dulu, menyiapkan alat dan tempatnya dulu, baru perizinan dan sebagainya. Nah, sebelum untuk memulai langkah-langkahnya atau step by stepnya, sebenarnya saya itu sudah pernah membuat videonya ya teman-teman ya. Tetapi ini nanti akan saya tambahi beberapa hal penting yang harus kita siapkan. Dan sebelumnya saya mohon izin kepada ibu-ibu senior yang sudah menjalankan suatu usaha Mom and Baby Spa yang sudah besar. Semoga jika penyampaian saya ini jika ada yang kurang, mohon untuk ditambahkan tips-tipsnya pada kolom komentar supaya teman-teman kita bidan maupun yang non kesehatan juga bisa lebih aktif giat lagi atau lebih berkembang lagi nanti usahanya. Jadi beberapa hal yang harus kita ketahui yang perlu kita siapkan sebelum kita memulai suatu usaha. Yang pertama yaitu kita awali usaha kita dengan doa dan juga niat yang baik. Yang dimaksud dengan niat ini ada tujuannya itu lillahi ta'ala, kita ingin membantu orang-orang di sekitar kita, dan orientasinya jangan ke profit atau ke keuangan ya teman-teman. Yang kedua, kita buat bisnis plan atau perencanaan yang terbaik. Jadi perencanaan itu kan banyak ya teman-teman ya. Untuk yang sudah yang kuliah di kebidanan maupun keperawatan, pastinya sudah mendapatkan tugas untuk membuat perencanaan usaha. Silahkan perencanaan usahanya itu dikembangkan lagi, mulai dari latar belakang masalahnya, kenapa kok mendirikan usaha ini, tujuannya bagaimana, kemudian analisis SWOT-nya. Nah, di dalam analisis SWOT ini teman-teman harus betul-betul kaji kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Sehingga meskipun ada beberapa kelemahan, teman-teman ada upaya untuk bagaimana mengatasi kelemahan ini dengan kekuatan yang ada yang teman-teman miliki. Dan saya juga pernah membuat video tentang analisis SWOT ya teman-teman, silahkan dicari atau nanti saya tampilkan di kolom deskripsi. Nah, kemudian bisnis plan ini juga ada bagaimana kita nanti mempromosikannya. Jadi untuk jenis-jenis promosi itu banyak sekali ya teman-teman, baik itu di Instagram maupun yang langsung ataupun tidak langsung, ataupun kita juga bisa mengadakan pengabdian masyarakat dengan mengundang beberapa mahasiswa di institusi untuk bisa mengaplikasikan ilmu kebidanan di tempat kita, di tempat usaha kita. Nanti mungkin juga saya akan membuat video yang lain bagaimana upaya kita untuk mempromosikan usaha kita. Kemudian kita hitung kebutuhan alat, bahan, dan tempatnya itu berapa, dan kita siapkan modalnya. Nah, sebelum kita membahas ke langkah-langkah ya teman-teman juga harus mempelajari alat yang diperlukan itu apa saja, kemudian tempatnya bagaimana, desain ruangan yang dibutuhkan itu apa saja, dan yang utama teman-teman itu memilih usaha apa, apakah tukang pijat, apakah rumah pijat, ataukah spa. Karena masing-masing ini berbeda. Kalau spa itu lebih komplit, lebih lengkap untuk peralatannya maupun nanti perizinannya. Selanjutnya, tentukan keunikan atau keunggulan dari usaha teman-teman ya. Pastinya setiap individu itu memiliki keunikan tersendiri. Suatu misalnya, teman-teman selain melakukan usaha Mom and Baby Spa, mungkin bisa ditambahkan dengan usaha yang lain. Seperti teman-teman menyediakan MPASI, kemudian mungkin menyediakan taman posyandu, atau juga teman-teman mungkin membuka suatu outlet untuk menjual alat habis pakai atau alat perlengkapan sekolah atau alat perlengkapan bayi. Silakan sekiranya sampingan usaha yang bisa digabungkan dengan usaha Mom and Baby Spa ini. Kemudian misalnya teman-teman bisa menambahkan rental barang bayi atau peminjaman barang bayi. Nah, itu juga harus diperhatikan bagaimana pengelolaannya, bagaimana mengaturnya. Silakan teman-teman angan-angan, rencanakan atau pelajari terlebih dahulu. Karena di awal suatu usaha itu
atau pada saat kita masih babat alas, itu usaha ini kan tidak langsung laku ya teman-teman ya, sehingga bisa gendong indit. Jadi selain ada usaha Mom and Baby Spa, ternyata teman-teman tuh juga ada usaha lainnya, usaha sampingan lainnya, misalnya jualan online, baju online, mungkin ada usaha yang lain ya. Silahkan teman-teman rencanakan, karena dari beberapa contoh atau keluhan dari teman itu, di awal-awal kita itu harus bekerja keras, dan mungkin ada juga yang patah semangat karena kok ternyata setelah kita menyiapkan alat tempatnya, ternyata klien itu tidak bisa langsung datang ke tempat kita. Tetapi itu semua butuh proses ya teman-teman, dan juga doa. Kemudian kita harus mengikuti tren yang ada. Yang dimaksud dengan tren suatu, misal contohnya itu tadi, bahwa usaha Mom and Baby Spa ini tidak hanya untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi, tetapi juga untuk arena untuk bermain, untuk refreshing. Mungkin jika teman-teman juga menyediakan tempat foto di dalam ruangan usahanya ini, misalnya foto untuk bayinya, foto untuk dengan bersama kedua orang tuanya. Kemudian mungkin teman-teman merencanakan ingin membeli kolam bayi yang fiberglass, karena mungkin seperti saya, kolam bayinya itu masih permanen. Jika teman-teman sepertinya kalau menggunakan kolam renang fiberglass itu dari segi keunikan dan mungkin kecantikan juga lebih bagus. Nah, itu mungkin bisa direncanakan. Dalam arti kita bisa mengikuti tren yang ada. Kemudian mungkin model nekringnya, kemudian pada saat bayi berenang itu kita kasih hiasan, pernak-pernik, mainan yang sekiranya unik dan menarik. Silakan teman-teman mencari di Instagram teman-teman yang menjalankan usaha spa itu, menarik semuanya ya teman-teman ya. Kemudian, nah ini yang paling utama juga yang harus teman-teman siapkan mental untuk menghadapi persaingan dengan pengusaha yang lain dengan bidang yang sama. Nah ini tadi, supaya kita itu tidak down atau patah semangat di tengah jalan, teman-teman harus siap mental terlebih dahulu, bahwa usaha itu ada naik turunnya, semuanya itu perlu kerja keras, semuanya itu perlu usaha yang baik dan juga niat yang baik. Sehingga diharapkan teman-teman itu terus belajar dan belajar, jangan puas dengan suatu pencapaian di titik tertentu. Jadi teman-teman harus terus berinovasi, berkreasi, bagaimana usaha kita itu bisa berjalan dengan baik dan terus bisa kita gunakan seterusnya. Mungkin bisa sebagai pensiun kita nanti jika kita memiliki pekerjaan utama, bisa di puskesmas, di rumah sakit, atau sebagai pengajar. Oh ternyata usaha Mom and Baby Spa ini bisa sebagai usaha nanti kalau saya sudah pensiun, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita bisa belajar dari orang sukses yang telah berusaha di bidang yang sama. Nah, kita cari mentor, kita cari teman yang sudah sukses menjalankan usahanya. Silakan teman-teman selektif, misalnya mentor dari bapak ibu atau dosen kita yang kita ikuti pelatihan, atau mentor dari dosen kita dulu waktu kuliah di kebidanan D3 atau S1 atau S2, silahkan. Atau memiliki teman-teman yang care, teman-teman yang sudah besar usahanya, yang bersedia mensupport, berbagi informasi atau invasi, silakan. Dan alangkah baiknya jika teman-teman itu bisa merangkul beberapa pengusaha di bidang usaha yang sama, sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita bersama-sama. Itu yang mungkin PR kita nantinya ke depan. Semoga teman-teman bidan ataupun teman-teman terapis ini membuat suatu wadah perkumpulan tenaga terapis, entah itu bidan, perawat atau terapis, menjadi satu yang sama-sama menjalankan suatu usaha Mom and Baby Spa. Sebenarnya sudah ada, yaitu ASTI ya teman-teman ya, untuk asosiasi spanya, tetapi mungkin di tiap daerah silakan, seperti kalau di kebidanan kan ada IBI. Nah silakan teman-teman mungkin membentuk suatu kelompok kecil yang tujuannya nanti kita saling bersama-sama menumbuh kembangkan usaha kita masing-masing, supaya kita juga bisa membantu mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kesehatan bayi, balita, dan juga ibu. Nah, selanjutnya kita harus bisa mengelola keuangan kita. Nah, sebenarnya untuk teori bagaimana mengelola keuangan itu ada teorinya ya, teman-teman ya. Saya tidak bisa menjelaskan di sini karena saya juga bukan pakarnya. Dari yang saya ketahui bahwa pendapatan yang kita dapatkan pada saat usaha itu, kita harus pilih mana yang digunakan untuk pengembangan diri kita, mana yang digunakan untuk memberikan bahan baku usaha kita, dan mana uang yang kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Nah, itu silakan dipisah-pisah, silahkan dibuat pembukuan, atau teman-teman juga bisa belajar di sumber yang lain.
Kemudian silakan memilih waktu yang tepat untuk memulai suatu usaha. Silakan teman-teman, sekiranya jika memang alat tempatnya sudah ada, pelatihannya juga sudah, sertifikat sudah dipegang oleh tangan, skillnya juga sudah, silakan untuk bisa memulai usahanya. Untuk waktunya kapan, silakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan teman-teman. Kemudian kita bisa mengatur waktu dan tenaga dalam berusaha. Nah, ini sangat penting sekali bagi teman-teman yang memiliki pekerjaan utama, misalnya perawat di rumah sakit atau bidan di rumah sakit, bidan yang pekerjaan utama pengajar, ingin memiliki usaha sampingan mom and baby spa, atau yang bekerja di klinik atau balai pengobatan. Nah, itu bagaimana mengatur jadwalnya? Pastinya sangat berbeda sekali bagi teman-teman yang bidan atau perawat atau terapis yang full time mengelola usahanya. Tetapi semuanya ini perlu ditata bagaimana pengelolaannya. Mungkin jika teman-teman bekerja di rumah sakit, teman-teman bisa merekrut tenaga terapis yang lain sehingga nanti kita bisa dibuat jadwal atau sip-sipan, silahkan. Itu silahkan diatur ya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa tips yang sebaiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu sebelum kita itu memilih suatu usaha mom and baby spa ini. Jika teman-teman sudah pelajari, sudah teman-teman ketahui, dan sudah dibuat reng-rengan berapa biayanya, berapa modal kita cukup atau tidak, maka kita bisa untuk memulai step by step-nya. Yang pertama ya, langkah atau step by step kita untuk memulai suatu usaha, setelah kita mengenali semua hal tentang usaha mom and baby spa, dari hal yang positif hingga kelemahannya, dari sisi pengusaha, dari diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kemudian kita telah menentukan tujuan dan target. Jadi setelah kita mengetahui tentang bagaimana kita menjalankan usaha mom and baby spa ini, tentukan teman-teman itu mau pilih usaha apa. Untuk saat ini, untuk perizinannya kita itu bisa izin di OSSRBA, kecuali untuk teman-teman yang sudah memiliki praktek mandiri bidan. Untuk bidan yang sudah memiliki PMB otomatis memiliki SIPB atau surat praktek izin bidan. Surat izin praktek bidan, maka tidak perlu izin di OSS karena untuk asuhan kebidanan pada ibu dan bayi ini sudah masuk di kewenangan bidan tersebut. Namun untuk jenis layanannya jangan ditulis SPA ya teman-teman bidan ya. Tulis aja pijat bayi, pijat ibu hamil, pijat ibu nifas. Kemudian untuk berenangnya ditulis pada mungkin backdropnya atau expandernya itu stimulasi perkembangan pada bayi dengan bermain di air atau dengan berendam di air. Itu silahkan, itu dari sumber yang saya dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang bidan pro terapis yang belum memiliki SIPB, yang swasta, murni swasta ya, itu dari yang saya baca silakan untuk mendaftarkan di OSSRBA. Untuk pilihannya bisa memilih tukang pijat, rumah pijat, atau langsung di spa. Dan untuk masing-masing ini itu ada perbedaannya. Kalau tukang pijat dan rumah pijat ini masuk risiko rendah, kalau spa itu masuk risiko menengah tinggi. Untuk spa ini ada beberapa persyaratannya, pada video saya itu sudah saya bahas. Ada beberapa video ya teman-teman, nanti saya lampirkan pada kolom deskripsi. Nah, setelah teman-teman telah menentukan, saya mau mendirikan spa misalnya ya. Nah, selanjutnya teman-teman ikuti pelatihan. Setelah ikuti pelatihan, mantapkan skill teman-teman, keterampilannya dengan cara banyak praktek, banyak berlatih. Nah, setelah ikut pelatihan, sertifikat sudah ada, dirasa keterampilannya sudah bisa dan mampu untuk memberikan layanan, boleh langsung memberikan layanan sambil menyiapkan alat tempatnya dan perizinan. Jadi, untuk perizinan ini boleh sambil menunggu alat lengkap, peralatannya lengkap terlebih dahulu, baru kita mengurus perizinan, silakan boleh. Atau kita sambil menyiapkan tempat dan alat, kita juga mengurus perizinan juga boleh. Karena untuk spa ini, karena masuk di risiko menengah tinggi, maka selain NIB, teman-teman itu nanti akan mendapatkan sertifikat standar belum terverifikasi. Nantinya sertifikat standar ini bisa terverifikasi jika teman-teman itu sudah memenuhi beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang nantinya teman-teman bisa lihat di Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 4 tahun 2021. Ada 5 poin. Nanti saya tampilkan di samping video ini ya teman-teman ya. Nah, untuk pemenuhan persyaratan ini dikasih waktu 1 tahun. Jadi teman-teman itu kan
untuk spa itu ada syarat yang saya kira bagi saya itu sangat sulit, itu yaitu kita harus memiliki STPT, surat tanda pengobat tradisional atau surat tanda penyihat tradisional. Nah, itu persyaratannya kita harus memiliki selain sertifikat pijat bayi atau mam spa, itu kita juga harus mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensi terapis ini itu kita bisa mengetahuinya dari asosiasi terapi spa. Nah, bagaimana kita bisa terhubung dengan asosiasi terapi spa? Silakan teman-teman mencari informasi di Dinas Kesehatan tempat teman-teman menjalankan usaha. Nah, nanti di Dinkes akan dijelaskan bagaimana caranya teman-teman itu mengurus STPT. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari Dinkes dan juga Dinas Pariwisata ya teman-teman ya. Untuk yang bidan, alangkah baiknya itu juga STR-nya bisa diurus. Tanpa STR juga ada yang bisa ya teman-teman ya. Tetapi STR ini sangat penting sekali saya kira, karena untuk mengurus STPT itu kita membutuhkan rekomendasi dari puskesmas. Nah, biasanya puskesmas itu menanyakan STR-nya mana, STR-nya aktif atau tidak. Tetapi di setiap tempat itu berbeda ya teman-teman. Silakan teman-teman itu ikuti aja alurnya. Jadi kalau teman-teman ingin mendirikan spa ya, spa bayi itu tadi teman-teman daftar di OSS RBA, dilengkapi persyaratannya ada 5 poin. Kemudian teman-teman mengurus STPT. Persyaratan STPT itu juga ada, silakan dilihat di Permenkes nomor 8 tahun 2014. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi langkahnya setiap orang itu berbeda-beda tergantung basicnya masing-masing. Ada yang sudah memiliki SPB itu tidak perlu izin. Bagi yang tidak memiliki SPB seperti saya itu murni swasta, itu kita perizinannya bisa lewat OSS. Nah, supaya tidak bingung, supaya lebih paham lagi, lebih jelas lagi teman-teman, silakan datang langsung ke Dinas Kesehatan ataupun kantor DPMPTSP atau juga di Dinas Pariwisata, atau teman-teman bisa datang ke puskesmas tempat tinggal teman-teman menjalankan usaha. Siapa tahu mungkin dari pihak puskesmas itu sudah mengetahui dari bidan-bidan yang bekerja di puskesmas tersebut bagaimana caranya untuk mendirikan usaha Mom and Baby Spa terkait perizinan. Ada juga itu teman yang lebih mendahulukan izin di puskesmas ya, jadi sebelum mengurus perizinan di OSS itu beliaunya menyiapkan alat tempat dan juga sudah mengikuti pelatihan, beliaunya juga mengurus perizinan di puskesmas untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala puskesmas bahwa diizinkan kita itu untuk memberikan layanan Mom and Baby Care di tempat atau di wilayah kesehatan puskesmas tersebut. Karena usaha spa ini tidak lepas dari pantauan pihak puskesmas dan juga dinas kesehatan, karena kita terlibat langsung di dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional kepada bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, dan mungkin juga ada remaja. Karena kita harus juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang tidak menimbulkan efek samping pada beliau-beliau yang kita berikan treatment. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan dari apa yang saya ketahui sebelumnya ya teman-teman. Mohon maaf jika terlalu panjang. Silahkan teman-teman lihat kembali di video-video saya yang lain terkait perizinan di usaha Mom and Baby Spa. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Di sini saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Dan semoga nantinya teman-teman tetap bisa mengembangkan usahanya dan bisa mengurus perizinannya. Demikian tadi video saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.